الليل صامت والكثبان بحر. Sebuah imperium besar dengan pasukan jutaan orang bisa runtuh dan dilupakan hanya dalam hitungan abad. Namun, tetesan tinta dari seorang pria yang hidup dalam kesepian mutlak mampu bertahan dan menggerakkan miliaran hati hingga hari ini. Pernahkah kamu merasa tertinggal ketika semua orang di sekitarmu sibuk mengejar harta, keluarga, dan tahta, sementara kamu memilih jalan sunyi yang tidak dipahami siapapun? Apakah kesendirian itu sebuah kutukan, atau justru harga yang harus dibayar untuk sebuah keabadian? Ada satu nama dalam sejarah peradaban Islam. Namanya diucapkan di hampir setiap masjid di seluruh dunia. Kitabnya dibaca di setiap benua. Namun ironisnya, ia meninggal tanpa meninggalkan satupun keturunan. Ia memilih untuk tidak menikah, bukan karena membenci dunia, tetapi karena ia tahu persis ada harga yang terlalu besar jika ia membagi hatinya. Bayangkan malam yang dingin di Damaskus, Suriah pada pertengahan abad ke-7 Hijriah. Jalanan berbatu mulai sepi. Cahaya obor di luar jendela perlahan meredup ditiup angin malam. Di sebuah ruangan kecil di Madrasah Dar al-Hadith, hanya ada satu pelita yang masih menyala. Di bawah cahaya kemasan yang bergetar itu, duduk seorang pria dengan wajah pucat dan tubuh kurus. Di sekelilingnya, menara buku menjulang seperti dinding pertahanan yang melindunginya dari kebisingan dunia. Udara terasa lembab, dipenuhi aroma kertas tua dan tinta yang mengering. Tidak ada suara pedang, tidak ada sorak-sorai prajurit. Hanya suara gesekan pena di atas perkamen. Srek, srek, srek. Setiap goresan adalah detak jantungnya. Setiap kalimat adalah nafasnya. Di ruangan sempit inilah sejarah sedang ditulis ulang, secara diam-diam. Pria itu adalah Imam An-Nawawi. Di masa ketika peradaban Islam sedang dikepung oleh invasi Mongol dari timur dan perang salib dari barat, umat Islam berada dalam keputusasaan yang luar biasa. Kehancuran fisik terjadi di mana-mana. Baghdad, pusat ilmu pengetahuan, baru saja luluh lantak. Sungai Tigris menghitam oleh tinta jutaan buku yang dibuang oleh pasukan Hulagu Khan. Namun, di tengah puing-puing keputusasaan itu, An-Nawawi membangun sebuah benteng yang tidak bisa dihancurkan oleh pedang atau api. Sebuah benteng ilmu. Ia menyusun Riyadus Sholihin, Arba'in An-Nawawiyah, dan puluhan karya raksasa lainnya. Karyanya membentang dari fikih, hadis, hingga pembersihan jiwa. Ia menjadi rujukan para sultan. Ia dihormati oleh para panglima perang. Pemikirannya menjadi jangkar yang menahan umat Islam dari kehancuran moral dan spiritual. Ia berdiri di puncak kemuliaan intelektual. Karya-karyanya menyelamatkan peradaban. Namun, di balik kemegahan karya yang ia ciptakan, ada sesuatu yang perlahan terkuras habis. Sesuatu yang sering tidak disadari oleh mereka yang menyanjungnya. Kesehatannya dan waktu mudanya. Sementara pemuda sebayanya sibuk membangun rumah, menikahi wanita yang mereka cintai, dan menimbang anak di waktu sore, An-Nawawi tetap duduk di kursinya. Ia tidak pernah tidur berbaring di atas kasur selama bertahun-tahun. Jika rasa kantuk menyerang, ia hanya menyandarkan kepalanya di atas tumpukan buku, tertidur sejenak, lalu terbangun dengan kaget seolah waktu sedang memburunya. Kesalahan itu terlihat kecil, hanya sekedar mengabaikan porsi makan, hanya sekedar menunda istirahat demi menyelesaikan satu bab lagi. Dan tidak ada yang menyadarinya bahwa pelita yang menyala paling terang adalah pelita yang paling cepat membakar sumbunya sendiri. Hari demi hari, tubuhnya semakin rapuh. Ia memakan makanan yang sangat sederhana, menolak buah-buahan manis Damaskus, karena takut rasa manis itu akan membuatnya tertidur dan kehilangan waktu belajar. Ia mengorbankan segalanya, darahnya, tulangnya, masa mudanya. Hingga akhirnya, tubuh manusiawi itu mencapai batasnya. Di usia yang sangat muda, 45 tahun, pena itu terhenti. Pelita di ruangan kecil itu padam, dan semuanya berakhir. Hanya dalam hitungan hari, sebuah penyakit merenggut nyawanya. Ia kembali kepada Tuhannya dalam keadaan sendiri, tanpa istri yang menangisi di samping ranjangnya, tanpa anak yang memeluk tubuh dinginnya. Sejarah berubah, dunia menangis kehilangan seorang raksasa. Mengapa ia memilih jalan yang begitu sunyi dan menyakitkan ini? Apakah ini sebuah kelemahan karena ia takut menghadapi realitas kehidupan sosial? Bukan, sama sekali bukan. An-Nawawi dan puluhan cendekiawan muslim lainnya yang memilih membujang seperti Ibnu Jarir At-Tabari atau Zamakhsyari memahami sebuah realitas yang pahit.
waktu adalah pedang. Di zaman modern ini, kita hidup dalam ilusi bahwa kita bisa memiliki segalanya. Karir yang sempurna, keluarga yang bahagia, kekayaan yang melimpah, dan kontribusi besar bagi dunia. Kita terobsesi dengan work-life balance. Namun para raksasa sejarah ini tahu bahwa untuk menciptakan sesuatu yang mampu bertahan ribuan tahun dan menyelamatkan umat dari kebodohan, diperlukan pengorbanan yang absolut. Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa bersikap adil jika mereka memiliki keluarga. Mereka akan mengabaikan hak istri dan anak demi buku, atau mengabaikan umat demi keluarga. Maka mereka memilih. Mereka mengorbankan kebahagiaan fana mereka sendiri, agar generasi-generasi setelah mereka, termasuk kita hari ini, tidak tersesat dalam kegelapan. Ini bukan tentang membenci pernikahan, karena menikah adalah sunnah yang mulia. Ini tentang bagaimana seseorang mengambil tanggung jawab yang luar biasa besar di pundaknya di saat tidak ada orang lain yang mampu memikulnya. Coba sejenak kita merenung. Dalam keheningan hidupmu hari ini, kita diberi waktu 24 jam yang sama dengan Imam An-Nawawi. Kita diberi kesehatan, kita diberikan fasilitas modern yang jauh lebih canggih dari sekedar pena dan perkamen. Namun apakah sudah yang kita tinggalkan untuk dunia? Lebih sering kita menghabiskan usia untuk mengejar pengakuan yang fana, mengejar validasi dari orang-orang yang bahkan tidak akan mengingat nama kita setelah kita mati. Amanah ilmu itu berat. Tanggung jawab sebagai seorang manusia di atas bumi ini bukanlah sekedar untuk lahir, makan, berkembang biak dan mati. Ada warisan yang harus dijaga, ada kebaikan yang harus diteruskan. Kesendirian bukanlah sebuah kegagalan. Terkadang, dalam kesendirian yang paling pekat, justru lahir cahaya yang paling abadi. Karena pada akhirnya, kita semua akan kembali kepadanya, sendiri, hanya membawa apa yang kita korbankan. Sejarah selalu berbicara. Masalahnya, apakah kita mau mendengarkan? Jika kamu ingin memahami lebih dalam jejak-jejak peradaban yang terlupakan, temani perjalanan ini bersama Susur Sejarah. Subscribe, dan mari kita merenung bersama di video selanjutnya.